Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arindah Nuzulia Rohnim 060407200065 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi pendidik dan peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidik dan peserta didik adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan peserta didik juga komponen penting dalam sistem pendidikan Islam. Keduanya saling berinteraksi dalam proses pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Bagaimana makna dan kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam? Pendidik dalam pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan potensi seluruh peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, ataupun psikomotorik secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam, pendidik mendapat penghargaan tinggi. Dari penghargaan tersebut dapat menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Tingginya kedudukan guru dalam Islam adalah realisasi ajaran Islam. Islam sangat memuliakan pengetahuan tersebut didapatkan dari belajar dan mengajar. Maka dari itu, Islam tidak memperbolehkan jika tidak memuliakan seorang guru. Di dalam Al-Quran, seorang guru memiliki kedudukan sangat istimewa yang digolongkan sebagai orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan menjadi seorang guru pada Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beberapa derajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bagaimana makna dan kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam adalah suatu objek dan subjek pendidikan yang memerlukan bimbingan pendidik yang berguna untuk membantu mengarahkan serta mengembangkan potensi yang telah dimilikinya. Potensi yang dimiliki oleh seorang peserta didik tidak dapat tumbuh dan berkembang optimal tanpa adanya bimbingan pendidik. Peserta didik diharuskan mengetahui kewajiban dan tugasnya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam perspektif pendidikan Islam, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah menguasai ilmu dalam mengajarkan anak didiknya dengan cara yang profesional, sabar, dan tercapainya kebaikan di dunia dan di akhirat. Tetapi tantangan seringkali muncul baik dari pendidik, peserta didik, orang tua, lingkungan, maupun masyarakat. Kedudukan peserta didik ada dua, yaitu yang pertama, didik lebih dipandang sebagai objek jika dilihat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Yang kedua ada subjek pendidikan. Peserta didik dipandang sebagai subjek di mana peserta didik sebagai makhluk yang berpikir sehingga dalam interaksi pengajaran peserta didik dapat bertukar pikiran dengan guru yang mengajarkannya. Konsep pendidik menurut pandangan Islam. Karakteristik yang pertama yaitu mengetahui karakter peserta didik. Yang kedua, mencintai dan memaafkan kesalahan peserta didik. Yang ketiga, mempunyai sifat zuhud, yaitu ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, jauh dari dosa, bersih tubuh dan akal jiwanya. Yang kedua, ada syarat ideal yang harus dimilikinya. Yang pertama, berilmu. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, berkelakuan baik. Yang ketiga, terdapat tugas. Yang pertama, mengarahkan peserta didik ke tingkat yang berkepribadian insanul kamil. Yang kedua,
mengemban misi rahmatan lil alamin. Yang ketiga, mengarahkan peserta didik agar bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mengamalkan ilmunya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Konsep peserta didik menurut pandangan Islam. Karakteristik yang pertama, memiliki tanggung jawab dan ilmu yang dimiliki harus bisa dimanfaatkan. Yang kedua, menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, melakukan riset untuk menuntut ilmu. Syarat ideal yang harus dimiliki. Yang pertama, mempelajari ilmu yang terpuji. Yang kedua, bersikap tawadu. Yang ketiga, mengenalkan nilai-nilai pragmatis atau suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, memprioritaskan ilmu diniyah terlebih dahulu, kemudian ilmu duniawi. Yang kelima, memahami nilai-nilai atas ilmu yang telah dipelajari. Tugas yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, niat dalam belajar. Yang ketiga, mempelajari ilmu pengetahuan. Yang keempat, menghargai ilmu dan bertekad untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat. Yang kelima, menghormati seorang pendidik. Terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.